Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Malam ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari seorang tokoh perjanjian baru yang bernama Barnabas. Ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan bagi kita semua. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ini adalah ayat pertama yang menyebut nama Barnabas, di mana Yusuf dipanggil oleh para rasul sebagai Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Ini jugalah yang menjadi tema kita malam ini, anak penghiburan. Apa sih arti daripada anak penghiburan ini? Saudara Pak, yang pasti ini bukan dimaksudkan sebagai penghiburan dalam arti mengentertain orang lain, ya, membuat happy, membuat joke atau lelucon sehingga orang tertawa, bukan seperti itu. Tapi ini lebih pada sesuatu yang membuat orang nyaman di dalamnya. Sukacita, bukan sekedar happy, tapi ada joy bagi orang yang di sekelilingnya. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris gitu ya, Alkitab bahasa Inggris gitu, ada beberapa kata yang mungkin bisa menjelaskan begitu ya. Ada 4 kata yang saya catat sering dipakai untuk menjelaskan anak penghiburan ini. Yang pertama, son of exhortation, son of encouragement, son of comfort, dan son of consolation. Nah, keempat ini mempunyai arti sebagai pemberi nasihat, pemberi dorongan semangat, juga pemberi kenyamanan, pengobat hati yang luka, atau pelipur lara. Mungkin kalau digabungkan kira-kira arti anak penghiburan seperti itu. Dan yang luar biasa, bukan hanya memiliki nama yang artinya bagus atau baik, ternyata hidup daripada Barnabas mencerminkan namanya. Contohnya di dalam Kisah pasal 9 ayat 26 hingga 27. Dikatakan ketika di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semua takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, ini adalah penggalan kisah di mana pada waktu itu Saulus yang adalah Rasul Paulus itu baru mulai bertobat atau dia menjadi petobat baru. Ketika semua orang tidak bisa menerima dia atau belum siap menerima dia, Barnabaslah yang pertama kali menerima dia. Barnabas menjadi seorang sahabat yang menguatkan dan memberikan penghiburan buat Saulus, yang adalah waktu itu petobat baru. Ketika semua orang merasa takut karena Saulus ini adalah mantan penganiaya jemaat, ketika semua orang belum percaya kepada petobat baru ini, Barnabaslah yang menemani dan bahkan membukakan jalan bagi Saulus untuk diterima di lingkungan orang Kristen dan juga di hadapan para rasul pada waktu itu. Saudara, ini hal yang menarik. Dan di kisah yang lain, dicatat di Kisah pasal 15 ayat 37 hingga ke 39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Soalnya penggalan kisah yang berbeda, di mana waktu itu Barnabas dan Paulus sudah menjadi rekan. Dan di sana ada yang nama Yohanes Markus. Tokoh ini kemarin kita sudah bahas di dalam Rema. Yohanes Markus ini juga merupakan keponakan daripada Barnabas. Dia yang pernah mengalami kegagalan,
yang dikatakan Paulus meninggalkan akan rekan pelayanan dan juga meninggalkan pekerjaan pelayanannya, diberi kesempatan oleh Barnabas untuk ikut serta di dalam pelayanan kali ini. Namun Paulus tidak setuju. Paulus merasa orang ini tidak pantas untuk diajak lagi pelayanan karena dianggapnya kurang bertanggung jawab. Saudara, di sini bukan karena Yohanes Markus ini keponakan daripada Barnabas, tapi lebih kepada pribadi Barnabas yang selalu memberikan kesempatan kedua kepada orang yang tertolak atau orang yang pernah mengalami kegagalan. Saudara, dari dua kisah ini kita tahu bahwa Barnabas telah menjadi anak penghiburan, baik bagi Saulus di awal kehidupannya sebagai orang Kristen, maupun bagi Markus yang di tengah perjalanan pernah meninggalkan Tuhan atau meninggalkan pelayanannya. Markus kembali bisa bangkit melayani dengan baik. Bahkan akhirnya Paulus pun mengakui diri dia sebagai rekan. Saya yakin karena Barnabas pernah menjadi orang yang memberikan kesempatan kedua bagi Markus. Saudara, hal ini penting sekali. Bagi orang yang pernah mengalami kegagalan, bagi orang yang pernah merasa tertolak, kehadiran seseorang yang mendampingi dan mau mencoba mempercayainya adalah sesuatu yang luar biasa. Ini pula lah yang saya kira mengubah Yohanes Markus menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, bukan itu saja. Di dalam Kisah pasal 11 ayat 23 hingga 24, firman Tuhan mengatakan, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia pada Tuhan. Ayat 4, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudara, ini adalah bagian daripada firman Tuhan yang menjelaskan tentang sekali lagi siapa itu Barnabas. Barnabas adalah dikatakan orang baik penuh Roh Kudus dan iman. Dan dia dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat 23, dia adalah orang yang memberikan nasihat. Saudara, seorang anak penghiburan bukan saja siap mendukung, memberikan semangat kepada orang lain yang tertolak atau belum dipercaya, tapi dia juga bisa memberikan nasihat kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkannya. Itulah Barnabas, anak penghiburan, yang siap dengan dukungan, yang siap memberikan semangat, yang siap memberikan dorongan, siap memberikan nasihat dan kenyamanan, serta selalu berada di sisi orang-orang yang tertolak ataupun orang yang mengalami kegagalan. Itulah hidup Barnabas yang sesuai dengan sebutannya, anak penghiburan. Saudara, bagi saya pribadi, tokoh Barnabas ini di awal pertobatan saya adalah tokoh yang saya sangat kagumi dan saya idolakan setelah Tuhan Yesus. Bahkan saya pernah berdoa minta Tuhan pada waktu itu. Saya ingat, saya ingin menjadi seperti Barnabas. Saya tidak minta menjadi Paulus atau Petrus seorang pemimpin, tapi saya ingin bisa menjadi seorang Barnabas bagi orang lain. Sampai saat ini, saya berusaha agar hidup saya boleh seperti Barnabas. Saya berharap Tuhan selalu menolong saya sampai akhir hidup saya. Saya boleh menjadi seorang Barnabas bagi orang lain. Itulah kerinduan hati saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Biarlah melalui kisah daripada Barnabas ini juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Belajar menjadi orang yang berada di
samping orang yang tertolak, di samping orang yang mungkin mengalami kegagalan. Bukan menjadi hakim, bukan menjadi penuduh, tapi menjadi orang yang berusaha menolong agar orang lain bisa bangkit kembali. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami pada saat ini bersama-sama bersahati memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kiranya kepada kami Tuhan beri kemampuan untuk bisa melihat dan merasakan, bahkan bisa berempati kepada saudara-saudari seiman kami yang mengalami kesulitan, yang mengalami penolakan, yang mengalami luka, maupun yang pernah mengalami kegagalan. Bantulah kami menjadi Barnabas bagi mereka ya Tuhan, yang memberikan kekuatan, menjadi teman dalam kedukaan, dan menjadi penghibur bagi kedukaan mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga daripada almarhum Bapak Sahat Rubianto Sitompul yang baru saja berpulang ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk istri dan anaknya, Ibu Silviana dan Samantha. Kiranya Tuhan kepada kedua anak-Mu ini diberi kekuatan, begitu juga dengan keluarga besarnya yang mungkin terkejut akan kepergian dari Bapak Rubianto ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, berilah kekuatan dan berilah terus penghiburan Tuhan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan ini. Biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan dapat melihat sungguh Tuhan Engkau tidak meninggalkan mereka di tengah-tengah kedukaan ini. Bapa, kami tidak lupa juga berdoa untuk orang yang mengalami penderitaan di Beirut Tuhan, di Libanon, di mana karena ledakan sehingga banyak sekali korban yang menderita, bahkan banyak orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dikasihinya. Kami mohon belas kasihan Tuhan, beri mereka kekuatan dan terus ya Tuhan beri mereka pengharapan. Kiranya lewat kehadiran para misioneri yang ada di sana, mereka juga boleh diselamatkan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sendiri menolong, karena kami dengar situasinya sangat sulit, di mana rumah sakit tiada, listrik tiada, bahkan roti pun tiada. Kami mohon kiranya Tuhan Kau mencukupkan akan kebutuhan mereka. Kiranya bantuan dari pemerintah maupun dari bangsa-bangsa ya Tuhan bisa tersalurkan dengan cepat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para misioneri yang berada di sana. Di tengah kesulitan mereka Tuhan, Tuhan tetap mendampingi juga dan menolong ya Tuhan. Supaya di dalam penderitaan pun nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah yang pada saat ini mungkin sedang bergumul dengan pekerjaannya, ataupun mereka bergumul karena sudah di PHK ataupun kesulitan mencari nafkah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, berilah mereka hikmat, kreativitas untuk tetap bisa menjalani kehidupan dengan optimis dan beriman kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan akan membuka jalan. Bantulah mereka Tuhan supaya mereka tidak pernah putus asa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bersekolah maupun sedang kuliah secara online. Kami tahu ini bukan hal yang mudah bagi mereka, baik untuk anak maupun orang tua. Kami mohon campur tangan Tuhan, kiranya mereka semua boleh diberi kemudahan untuk beradaptasi dengan situasi sekarang ini. Bantu media yang mereka pakai Tuhan, supaya tidak menghalangi mereka di dalam proses belajar mengajar. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati guru-guru yang mengajar secara online pada saat ini. Itu juga bukan hal yang mudah bagi mereka Tuhan. Kiranya mereka dapat mengajar dengan kreatif dan dapat benar-benar memberikan materi
sehingga bisa diterima dengan baik oleh anak-anak murid mereka. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Biarlah baik guru maupun murid ya Tuhan, baik dosen maupun mahasiswa benar-benar bisa memberikan dan belajar secara optimal. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah naikkan doa kami. Amin.